Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial pembelajaran perkuliahan perancangan sistem informasi. Teman-teman, kali ini kita masuk video selanjutnya atau di sini kita pertemuan ketujuh. Tetapi pembahasan kita ada pembahasan yang ketiga tentang konsep rekrutmen elisitasi. Nah, yang kita bahas pada video kali ini adalah tentang elisitasi tahap 3. Setelah sebelumnya kita bahas elisitasi tahap 1, elisitasi tahap 2. Kalau teman-teman belum menonton yang tahap 1 tahap 2, disarankan teman-teman ikuti dulu yang tahap 1 tahap 2, baru teman-teman bisa mengikuti yang tahap 3. Karena tahap 3 ini sangat berhubungan dengan elisitasi tahap 2 dan tahap 2 berhubungan dengan tahap 1. Maka pembahasan kali ini saya namakan analisa teknikal manfaat dan biaya gitu. Jadi kalau di tahap 1 mengumpulkan kebutuhannya, di tahap 2 menganalisa tingkat kebutuhannya, lalu di tahap 3 menganalisa teknikalnya, manfaat dan biaya, tingkat kesulitan, tingkat manfaat dan pembiayaan. Oke, teman-teman ikuti sampai habis. Oke, ini materi kita yang kemarin ya, kita lanjutkan aja. Oke, kemarin kita kalau nggak salah kita sudah masuk pada pembahasan elisitasi tahap elisitasi tahap 3 ya. Oh, tahap 2 udah selesai kita bahas, lalu kita tahap 3. Nah, saya sesi ketiga ini adalah sesi terakhir dari pertemuan 7 yang akan saya jelaskan tahap 3 dan tahap final gitu. Oke, sekali lagi, kalau Anda belum mengikuti sesi 2 dan sesi 1, silakan Anda ikuti dulu supaya kalian bisa memahami yang sesi 3 ini. Oke, baik. Kalau kemarin kita sudah bahas apa itu, bagaimana menentukan mandatory, desirable dan esensial. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana menentukan dia tergolong dari sisi teknikal tergolong low, middle atau high. Nah, ini ya, low, middle, high. Secara operasional low, middle, high. Secara ekonomis low, middle, high gitu. Oke, saya mau bahas dulu bahwa apa yang ada di dalam requirement elisitasi di tahap 3 itu adalah apa yang ada requirement pada tahap 2 yang disalin ke tahap 3 gitu. Namun ada beberapa yang hilang gitu. Paham ya? Jadi kalau di tahap 1 semua description yang masuk di tahap 1 itu pasti masuk ke tahap 2 gitu. Tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang, jumlahnya sama, bunyinya sama antara tahap 1 dan tahap 2. Jadi sebenarnya di tahap 1 kalian tinggal copy saja lalu letakkan di tahap 2. Nah, di tahap 2 dilakukan kajian analisis, dia tergolong mandatory, apa desirable atau inessential gitu. Oke. Oleh sebab itu saya sarankan kalian tonton dulu video sebelumnya kalau kalian belum paham bagaimana menentukan mandatory, desirable dan essential. Oke. Kita langsung masuk aja ke materi selanjutnya. Oke. Nah, biasanya yang masuk permintaan yang masuk ke tahap 3 dari tahap 2 itu adalah yang statusnya mandatory dan desirable gitu. Oke, biasanya gitu. Oke, oh ini saya coba minta kasus tambah kasus dulu ya, memiliki fasilitas cetak laporan bulanan gitu ya, misalnya laporan berdasarkan periodik gitu. Oke, terserah gitu ya. Memiliki
fasilitas grafik untuk untuk pengambilan keputusan gitu ya, untuk pendukung keputusan. Misalnya begini dah ya, saya tambah. Yaudah, ini fasilitas cetak kita katakan dia disable, lalu ini disable. Maaf, X ya. Kemarin saya sempat bahas bahwa Pak, apakah login itu kenapa disable? Bukan fungsi login pada sebuah sistem itu penting. Yes. Jadi ada yang menganggap tergantung kebutuhan sistem. Jadi kalau sistem yang Anda bangun sistem yang biasa dan penggunanya hanya dia saja, biasanya si login itu tergolong disable. Tapi kalau memang fasilitas keamanan itu merupakan fondasi yang paling penting dalam sebuah sistem, seperti misalnya sistem keuangan, sistem pembayaran gitu ya. Nah, login itu kan penting. Nah, ini bisa saja kalian geser dia ke wilayah mandatory gitu ya. Tapi kalaupun mau tetap di disable ya monggo gitu, tapi lihat dulu urgensinya gitu. Saya sudah bilang tadi, kalau misalnya kalian membangun sistem pendaftaran siswa baru, maka login tidak menjadi hal yang mandatori. Kenapa? Karena kan ukurannya kemudahan buat si pendaftar gitu ya. Tapi kalau urusannya misalnya sistem pembayaran, sistem keuangan, maka login menjadi sesuatu yang mandatori karena berhubungan dengan keamanan data kan gitu ya udah. Pada kasus ini kita coba sepakati aja bahwa login ya udah kita tentukan dia sebagai sebuah mandatori gitu ya, supaya kita punya kasus yang kompleks sih gitu ya. Jadi biar mandatori punya 2 sampel, disable punya 3 sampel, dan in essential ada 1 sampel. Nah, lalu bagaimana menentukan ke tahap 3? Simple gitu ya, simple. Jadi yang pasti sih begini, bunyi yang ada di tahap 2 harus sama bunyi yang ada di tahap 1. Itu prinsip ya. Nah, permintaan yang ada di tahap 3 harus berasal dari tahap 2 gitu. Tetapi bedanya adalah kalau tahap 1 tahap 2 harus sama, kalau tahap 3 bunyinya harus berasal dari tahap 2, tetapi boleh saja kalau yang di tahap 2 ada yang tidak masuk di tahap 3. Nah, itu prinsip nih ya. Jadi misalnya di sini ada 6 permintaan, di tahap 3 tiba-tiba kalian ada 5 permintaan, itu boleh. Nah, tetapi yang 5 permintaannya itu semuanya harus berasal dari tahap 2. Jadi nggak bisa di tahap 3 tiba-tiba ada permintaan baru yang tidak disebut di tahap 2 gitu. Paham ya? Saya ulangi lagi bahwa semua isi yang di tahap 2 sama persis dengan isi yang di tahap 1. Kedua, yang isi yang di tahap 3 harus berasal dari tahap 2. Boleh nggak di tahap 3 ada permintaan baru tetapi tidak ada di tahap 2? Tidak boleh gitu. Tapi boleh nggak permintaan yang di tahap 2 tapi tidak masuk di tahap 3? Contoh, di tahap 2 ada 6 permintaan, di tahap 3 ada 5 permintaan. Boleh gitu. Boleh nggak di tahap 2 ada 6 permintaan tapi di tahap 3 tiba-tiba muncul 7 permintaan? Nggak boleh. Berarti permintaan ke-7 tidak ada di tahap 2. Paham ya? Nah, itu prinsip. Kalau udah begitu, lalu rumusnya permintaan apa saja yang bisa masuk di tahap 3 gitu. Apakah semaunya kita gitu ya? Oh, saya mau yang ini masuk, ini enggak, ini masuk, ini enggak gitu. Enggak bisa begitu. Ada rumusnya gitu. Kita mulai. Apa yang masuk di tahap 3? Apa gunanya status mandatory, desirable, dan essential? Nah, itu dia. Jadi mandatory itu kan sesuatu yang wajib ada.
sebelumnya pernah saya bilang, apapun alasannya mandatory itu wajib dibuat. Nah, berarti yang wajib masuk ke tahap 3 adalah permintaan yang statusnya mandatori itu wajib masuk ke tahap 3 gitu. Ini saya copy 2 ya. Nomor 1, nomor 2 kan mandatori. Ini saya masukkan di tahap 3 karena sifatnya wajib. Udah. Oke. Lalu kan kalau disable itu dianggap menyempurnakan sistem. Oke, dia bukan wajib tapi sesuatu yang dianggap menyempurnakan sistem, membuat sistem lebih baik gitu. Nah, sesuatu yang membuat sesuatu menjadi lebih baik itu dianggap penting gitu ya. Sehingga setelah yang mandatori masuk ke tahap 3, yang desirable juga masuk ke tahap 3. Oke. 1, 2, saya copy ya. Ya, yang mandatori masuk ke tahap 3, yang desirable pun masuk ke tahap 3 gitu. Ini saya copy nih, dua desirable ya. Oke, ini saya copy masuk ke tahap 3. Nah, ini dia. Oke, ini yang saya bilang bahwa jumlah permintaan yang di tahap 2 di tahap 3 bisa jadi lebih sedikit dari tahap 2. Yes, betul. Tapi tidak mungkin permintaan di tahap 3 lebih banyak dari tahap 2. Itu salah. Oke, 2. Nah, kalau memang dimungkinkan tahap 3 lebih sedikit dari tahap 2 jumlah permintaannya, pertanyaannya apa yang hilang? Betul. Nah, yang boleh hilang adalah yang statusnya desirable. Oke, yang boleh hilang statusnya yang desirable. Nggak bisa kalian tiba-tiba ada 6 permintaan dengan 1 desirable, lalu di tahap 3 muncul jadi 5, tetapi desirable-nya masuk, essentialnya masuk, desirable-nya hilang. Nah, itu salah. Loh, kok bisa? Berarti Anda ada kesalahan konsep dalam menentukan dia desirable atau inessential gitu. Jadi rumusnya sederhana gitu aja. Oke, yang mandatori masuk ke tahap 3. Oke, yang mandatori, yang desirable masuk ke tahap 3. Oke, sehingga yang boleh hilang cuma 1, yang itu yang inessential. Gitu. Kenapa? Karena inessential kan tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan gitu. Loh, tapi kalau mau masuk di tahap 3 dulu boleh nggak? Boleh gitu. Kalau memang permintaan yang inessential, kalau ini saya closing dulu. Yang mandatory wajib masuk ke tahap 3, closing ya. Oke. Yang desirable wajib masuk ke tahap 3, boleh disarankan masuk. Oke, saya ulang. Yang mandatori wajib masuk ke tahap 3, itu 1. Yang desirable disarankan masuk di tahap 3. Oke. Yang inessential disarankan hilang di tahap 3. Paham ya? Yang mandatori wajib masuk di tahap 3, yang desirable disarankan masuk di tahap 3, yang inessential disarankan hilang di tahap 3. Oke, jadi kalau ada 6 permintaan dengan 1 inessential, berarti di tahap 3 ada 5 permintaan. Jadi 6 kurang 1, 5. Oke. Kalau di tahap 2 ada 10 permintaan dengan inessentialnya berjumlah 3, berarti yang masuk ke tahap 3, 10 kurang 3 ada 7 permintaan. Oke. Oke. Tapi boleh nggak inessential masuk ke tahap 3? Boleh gitu. Kenapa? Kalau memang permintaan ini belum bisa diputuskan di tahap 2 gitu. Jadi sepertinya misalnya nih, sistem selalu menampilkan tutorial penggunaan berbasis video yang otomatis jalan misalnya. Nah, ini menjadi diskusi yang alot antara stakeholder dan developer, kalian dan pelanggan gitu ya. Dia minta ngotot tetap diadain, tapi kalian bilang jangan. Tapi dia minta.
Nah gitu. Maka terjadi diskusi yang alot, belum bisa diputuskan di tahap 2, itu sah-sah saja kalau permintaannya tetap dimasukkan di tahap 3. Oke, yang tidak sah itu adalah dia mandatori tetapi di tahap 3 hilang. Dia desirable di tahap 3 hilang. Nah, itu tidak sah. Tetapi kalau dia inessential, hilang disarankan. Kalau memang diskusinya belum bisa diputuskan di tahap 2, maka masukkan dia ke tahap 3 gitu. Kenapa begitu? Karena di tahap 3 akan terjadi pengkajian lebih lanjut, lebih dalam gitu. Oke, itu yang saya bilang, kalau di tahap 2 yang inesensial belum bisa diputuskan, maka masukkan dia ke tahap 3. Kenapa? Karena di tahap 3 ada pengkajian dan analisis lebih dalam terhadap permintaan tersebut. Dia akan dianalisis dari sisi teknikal, operasional, dan ekonomik. Nah, dari sini nanti kalian bisa memutuskan apakah dia hilang atau lanjut gitu. Paham ya? Jadi saya resume dulu. Yang mandatori wajib masuk ke tahap 3. Yang desirable disarankan masuk ke tahap 3. Yang inesensial disarankan hilang di tahap 3. Kalau inesensial belum bisa diputuskan hilang di tahap 3 pada tahap 2, maka masukkan dulu dia ke tahap 3 agar di tahap 3 bisa dianalisis lebih lanjut. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk materi tahap 3. Oke. Nah, materi tahap 3 itu jumlah kolomnya berbeda dengan tahap 2. Oke. Jadi yang MDI ini nih di tahap 3 sudah tidak ada. Yang ada adalah technical, operasional, dan ekonomik. Oke. Nah, setiap technical itu ada kategori L, M, H. L itu low, ini dia. M itu middle, H itu high. Oke, saya jelaskan dulu. Technical ini dipandang dari sisi pengembang gitu. Operasional dipandang dari sisi user atau penggunaan atau manfaat. Oke, ekonomik itu dipandang dari sisi biaya. Jadi kalian bikin sistem, ada pengembangnya, ada yang minta, ada yang gunain gitu. Paham ya? Ada pengembang, ada yang minta, ada yang menggunakan. Oke. Ada pengembang, ada yang membiayakan, dan ada yang menggunakan. Oke, jadi technical dipandang dari sisi pengembang, operasional dipandang dari sisi manfaat, ekonomik dipandang dari sisi biaya. Oke, contoh nih. Misalnya memiliki fasilitas login dengan username dan password. Nah, dari pandangan sisi pengembang, apakah login password ini memiliki tingkat technical yang low, middle, atau high? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seputar technical susah atau gampang buatnya. Oke, kalaupun dibuat membutuhkan resource yang tinggi atau tidak, membutuhkan syarat atau spesifikasi yang besar atau tidak. Nah, itu secara teknikal gitu ya. Oke. Biasanya kalau dia pengembang sudah profesional, ada beberapa yang menurut pengembang lain susah, menurut pengembang ini mudah gitu. Tergantung, ini sangat fleksibel gitu ya. Oke. Nah, saya kasih rumusnya dulu, gampangnya begini aja. Oke. Ini pakai rumus ya, tapi ini rumus yang saya coba atur memudahkan kalian biar nggak bingung gitu. Dalam implementasinya tidak sesederhana yang saya jelaskan gitu ya. Oke. Sesuatu yang middle itu kan mandatory, wajib. Oke. Sesuatu yang middle maka operasionalnya kasih high gitu. Maaf, saya ulang. Sesuatu yang mandatori di tahap 2 maka operasionalnya kasih high gitu. Oke, berikan operasionalnya high. Oke, gitu. Saya atur ya ke tengah dulu. Oke.
Kenapa? Kan mandatory itu wajib ada. Nah, jadi kita sepakati sesuatu yang wajib pasti memiliki manfaat yang tinggi gitu. Karena kalau dia tidak memiliki manfaat yang tinggi, tidak mungkin dia dikategorikan sebagai wajib. Nah, itu. Oke. Nah, sesuatu yang middle ya, permintaan yang statusnya mandatory, maka di tahap 3 pada tingkatan operasional berikan dia high. Kita sepakati operasional ini kita artikan sebagai manfaat. Oke, technical kita buat sebagai secara technical. Oke, teknik dari sisi pengembang. Ini secara biaya. Paham ya? Jadi artinya low di technical itu artinya gampang atau mudah. High di technical itu artinya sulit atau susah gitu ya. Oke, atau low di technical itu membutuhkan sumber daya yang tidak terlalu tinggi. High di technical membutuhkan sumber daya yang tinggi. Nah, gitu. Atau low di technical itu tidak membutuhkan tools yang banyak, atau high di technical membutuhkan tools yang agak banyak. Nah, gitu. Itu artinya bisa begitu. Jadi banyak pertanyaan yang bisa kalian tanyakan di situ. Oke. Nah, saya mau ajarkan dulu bagaimana menentukan yang mudah, yang mandatory di operasional kasih high. Karena kita sepakat sesuatu yang wajib tidak mungkin manfaatnya rendah gitu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah desirable itu kan satu level di bawah mandatory gitu ya. Ya udah di tahap 3 yang statusnya desirable ya, kan sisanya ini masuk 5 ya. Ini esensial udah kita hilangkan. Oke. Di tahap 3 masuk mandatory dan desirable. Berarti sisanya yang desirable, oke. Nah, operasionalnya kasih middle. Ah, gitu, middle. Kenapa? Karena desirable satu level di bawah mandatory. Berarti tingkat manfaatnya pasti di bawah mandatory gitu. Loh, enggak Pak, ini kan manfaatnya tinggi, high dong. Ya berarti kemungkinan di tahap 2 Anda salah dalam menentukan desirable-nya gitu. Berarti dia harusnya mandatory kalau memang Anda anggap manfaatnya tinggi gitu ya. Tetapi kan tidak tanpa dia tetap bisa jalan, cuma memang dia manfaatnya tinggi gitu. Oke, kalau memang harus digeser ke arah high, ya udah geser saja, tidak masalah gitu ya. Tetapi jangan dia sampai masuk ke wilayah low gitu. Bagaimana mungkin sesuatu yang penting dan bisa menyempurnakan sistem tapi manfaatnya low? Nah, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi yang mandatory di operasional kasih high, yang desirable di operasional kasih middle gitu. Paham ya? Oke. Sudah. Nah, lalu dari mana sisi technical? Ya udah, technical ini operasional ini kan dipandang dari sisi manfaat. Technical dipandang dari sisi pengembang gitu. Saya ajarkan rumusnya secara sederhana aja. Tapi apakah begini caranya? Tidak, belum. Saya hanya memudahkan, membuat sesuatu yang agak susah menjadi agak mudah gitu. Ya udah, kalian main dulu aja di sini, di middle gitu ya, secara technical gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal kalian perhatikan satu-satu. Menurut kalian, menurut developer, apakah menyiapkan fasilitas Rojet itu termasuk sesuatu yang susah atau yang mudah? Oh enggak, biasa aja, ya udah kasih M, middle gitu ya. Jadi low di teknik ini, low di operasional artinya kurang bermanfaat, middle di operasional artinya bermanfaat, high di operasional artinya sangat bermanfaat. Ingat ya, low di operasional artinya kurang bermanfaat, middle di operasional artinya bermanfaat, high di operasional artinya sangat bermanfaat.
Oke. Nah, di technical, low di technical artinya mudah, high di technical artinya susah gitu. Atau low di technical artinya sulit, artinya gampang, high di technical artinya sulit. Atau low di technical artinya tidak membutuhkan tools yang terlalu banyak, high di technical membutuhkan tools yang banyak gitu. Low di technical tidak membutuhkan skill yang terlalu tinggi, high di technical berarti membutuhkan skill yang tinggi. Nah, gitulah ceritanya. Oke. Ya udah, menurut pengembang, menurut kalian, menurut tim, apakah menyiapkan fasilitas login itu termasuk sesuatu yang biasa saja, yang mudah, atau yang sulit gitu? Oh, ini sesuatu yang mudah, ya udah kasih aja low gitu. Nah, karena untuk implementasinya tidak terlalu susah gitu. Nah, permintaan kedua, fasilitas pengelolaan data master. Nah, apakah ini sesuatu yang mudah, yang susah, atau yang mudah biasa saja atau susah gitu? Oke, anggaplah kalian sebuah developer yang profesional, sehingga semua kalian letakkan sebagai middle. Lalu ada beberapa yang low. Kayak ini low. Misalnya ini membuat fasilitas ini termasuk, anggaplah grafik itu termasuk susah gitu. Tapi cetak laporan termasuk mudah gitu. Oke. Dah. Tapi berdasarkan jenis kategori termasuk middle dan middle. Oke, anggaplah begini. Oke, sudah ya. Nah, ini pandangannya tergantung dari developer. Oke. Nah, lalu bagaimana ekonomis ditentukan? Nah, pertama kalian tadi saya jelaskan, pertama tentukan dulu yang operasional. Rumusnya jelas. Kalau dia mandatory kasih high, kalau dia desirable kasih middle. Low itu buat esensial. Cuma karena kita tidak sertakan, maka low-nya tidak terisi gitu ya. Oke. Nah, lalu ini berdasarkan pengalaman developer, pengembang kalian gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ekonomi? Nah, ya udah rumusnya gini. Saya mau tanya sesuatu kepada kalian. Kalau kalian membeli sesuatu barang, apakah dinilai dari manfaatnya atau dinilai dari cara buatnya? Oke, pertama manfaat dong, gitu ya. Ada yang manfaatnya tinggi, buatnya gampang, harganya mahal. Karena manfaatnya tinggi, men, gitu ya. Oke, jadi mainnya gini aja. Kalau memang operasionalnya high, oke. Kalau memang operasionalnya high, apakah begini rumusnya? Belum tentu. Saya cuma memudahkan saja, oke. Kalau memang operasionalnya high dan teknikalnya di wilayah middle, high dan middle, oke. Nah, ini rumus dulu. Kalau operasionalnya high dan teknikalnya high, maka kasih ekonomisnya high gitu. Jadi sesuatu yang manfaatnya tinggi dan buatnya susah, maka otomatis harga ekonomiknya high. Oke, saya jelaskan. Low di ekonomik artinya murah, middle di ekonomik biasa saja, high di ekonomik artinya mahal. Dari ekonomik di sini kita sepakati ini diartikan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan permintaan ini gitu. Paham ya? Misalnya ada permintaan memiliki fasilitas pengelolaan data master, ya udah kira-kira biayanya berapa, gitulah ceritanya. Karena elisitasi tahap 3 nanti menjadi dasar penentuan biaya berapa yang harus ditawarkan gitu, yang dikeluarkan. Oke. Jadi kalau operasionalnya high, teknikalnya high gitu. Oke, kita geser satu yang high deh ya. Kita geser satu yang high di sini. Oke, di sini middle lah gitu ya, middle. Biar gampang. Oke. Berarti kalau operasionalnya high, teknikalnya high, maka otomatis ekonominya high. Nah, ini operasional high, technical high, berarti ekonomis otomatis high gitu.
Paham ya? Kalau operasionalnya high, teknikalnya middle, sesuatu yang manfaatnya tinggi dan buatnya tidak terlalu sulit, nah ini boleh kalian geser ke high, boleh kalian geser ke middle gitu. Lihat dulu konsumennya. Kalau memang sistem ini keberadaannya sangat penting dan sangat urgent, oke, bisa saja ini kalian taruh high gitu. Oke. Dah, technical operasionalnya high, oke, technicalnya middle gitu. Jadi gampangnya sesuatu yang high berikan dia high di ekonomis, biar gampang ya. Sesuatu yang operasionalnya middle, beri dia di ekonomis middle. Nah ini operasional middle, operasional high, ekonomisnya high. Operasional middle, economic middle. Paham ya? Oke. Lalu ini kalian bisa geser sesuatu yang high, oke, tetapi teknikanya low. Ini bisa kalian geser ke middle gitu. Kenapa? Memang dia manfaatnya tinggi, tapi kan implementasinya gampang. Ya udahlah, kasih dia di middle ekonomiknya. Oke, sesuatu yang high, teknikalnya high, nah dia pasti high. Operasionalnya operasionalnya middle, teknikalnya middle, nah berikan ekonomiknya middle. Oke. Operasionalnya middle, teknikalnya low, ya udah, boleh diberikan di middle, boleh diberikan di low. Oke. Ya udah, ini saya buat low lah gitu ya. Biar kompleks aja kasusnya kita. Oke. Nah, ini low. Nah, teknikalnya middle, ekonomiknya middle, ya udah dia kasih middle. Nah, inilah dia hasil kajian analisis mendalam tentang teknikal, operasional, dan ekonomis. Nah, saya mau jawab tadi pertanyaan di awal. Kalau in esensial tetap masuk di tahap 3 agar terjadi kajian lebih dalam, bagaimana? Boleh. Nanti kalau memang dikaji lebih dalam, kalau memang secara operasional manfaatnya rendah, secara ekonomis harganya mahal, dan implementasinya susah, ya buat apa Anda sesuatu yang susah, mahal, tapi tidak memiliki manfaat tetap dibuat? Nah gitu logikanya. Paham ya? Oke. Baik, karena durasi kita langsung kesimpulan saja. Tadi barusan realisasi tahap 3. Lalu bagaimana dengan realisasi final? Ya udah, biasanya apa yang ada di tahap 3 otomatis masuk ke tahap final gitu. Kecuali ada yang in esensial di tahap 2 tetap Anda masukkan di tahap 3, dan setelah dikaji dia tidak memungkinkan untuk dibuat, maka masuklah 5 yang di tahap final gitu. Tapi karena di tahap 3 ini yang masuk sudah yang mandatory dan desirable saja, maka biasanya ke tahap final pun isinya sama. Paham ya? Nah, tahap final tinggal mengcopy ke sini. Oke. Nah, lalu apa gunanya tahap 3 ini? Ada technical operasional. Ini bisa mempengaruhi berapa biaya yang dibutuhkan gitu. Ya udah, dari sisi biaya kan ini juga bisa mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan. Karena dari tingkat kesulitan ini bisa mempengaruhi waktu. Sesuatu yang mudah biasanya butuh waktu yang singkat, sesuatu yang sulit membutuhkan waktu yang panjang, kan begitu kan? Nah, jadi tahap 3 ini bisa mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan bisa juga mempengaruhi berapa biaya yang harus dikeluarkan. Oke, sehingga tampillah pada final elisitasi. Oke, teman-teman, lengkap sudah pembahasan elisitasi kita, kurang lebih dalam 3 sesi pertemuan, 3 sesi video, tapi sebenarnya 1 sesi pertemuan ke-7 gitu ya. Cuma saya pecah menjadi 3 sesi video. Oke. Mudah-mudahan materi elisitasi ini bermanfaat buat kalian pada saat kalian menjalankan tugas akhir dan skripsi.
sehingga harapan saya skripsi yang kalian buat dalam penentuan elastasi benar-benar diciptakan berdasarkan hasil kajian dan analisis, bukan hasil tebak-tebakan dan hasil sembarangan. Baik, terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya.